Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Malikul Soleh dengan NIM 415230 10166. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS P2 yang Gen AI. Oke, pertama di sini kan tugasnya itu membuat website menggunakan AI. Nah, untuk caranya itu pertama saya mengcopy paste soal dari Ibu Umi. Di sini saya tulis form itu, saya punya soal ini dan saya mau diskusi dulu buat aplikasi seperti ini. Lalu di sini tuh nanti AI-nya akan menjelaskan. Kayak ini kan dia dibedah dulu nih. Apa aja sih fitur yang ada, yang harus ada nih. Seperti ini sebut ini ada 8 fitur kan. Lalu tema UMKM-nya kan dia nanya mau kayak gimana, mau warteg kah, mau kedai kopi kah, mau rumah makan padang kah, dan sebagainya. Lalu sini dia nanya nih, nah, saya menjawab tema UMKM-nya itu untuk kedai kopi. Lalu alur aplikasinya kayak gimana? Nah, saya jawab ada sisi pembeli milih menu dan kasir. Lalu yang kedua itu untuk laporan keuntungan, perlu input harga modal juga. Saya jawab iya, hitung untuk untung bersihnya. Jadi ada harga jual dan harga modal. Nah, sini udah dijelasin nih kayak gini. Namun apa namanya? Di sini dia nanya lagi, perlu sistem login kasir atau admin gitu-gitu. Terus saya bilang pakai login untuk pemisah antara admin dan user. Sebenarnya saya masih ngambang di situ, masih belum yakin karena nanti akhirnya ada perubahan. Nah, di sini ada apa, nanti langsung dijelasin struktur filenya. Struktur filenya itu ada apa aja sih di dalamnya. Itu ada apa namanya, ada index HTML, ada login.html, ada admin.html, dan selebihnya. Awalnya seperti itu. Lalu di sini saya berubah pikiran karena pas saya lihat sepertinya hasilnya kurang memuaskan nih kalau misalnya pakai AI, pakai langsung cloud ya. Jadi saya minta promnya dulu untuk desain bikin di Stitch. Nah, jadi nanti apa namanya, cloud ini ngasih tahu nih. Ini kan dia dikasih nih modelnya. Nah, saya kurang suka. Jadi saya minta untuk Stitch saja, from Stitch. Nah, ini dikasih sama dia. Lalu hasilnya saya kopas untuk Stitch dan ada beberapa perubahan di sini di Stitch. Nah, jadi hasil desainnya seperti ini. Saya kopas yang tadi, hasil desainnya seperti ini. Nah, dari Stitch ini saya pilih ini, misalnya salah satu ya. Ini ada lihat code. Nah, nanti di sini kan ditunjukin nih, Ibu, untuk code-nya. Ini saya salin code-nya, udah saya kopas, saya balik lagi ke cloud. Nah, jadi tadi kan ada kesalahan di apa, saya maunya pakai bahasa Indonesia, saya ganti dari Inggris. Ini saya diskusi lagi dan ini code-nya. Jadi saya minta untuk memisahkan antara HTML, CSS, dan JS-nya, code-nya. Itu saya ulangi sampai semua page-nya selesai. Lalu di sini siapa namanya, cloud-nya ini ngasih filenya, ngasih itu, dan ada beberapa koreksi karena saya diskusi lagi, saya mau yang lebih rapi, mau bentuknya kayak gimana. Lalu di akhir itu terakhir karena semuanya, dan ini kan Ibu untuk meminta untuk ada QRIS code-nya. Nanti saya tunjukkan. Lalu ketika setelah ini selesai semuanya, dan akhirnya dia memberikan yang lebih bisa apa saya gunakan lagi, bisa langsung selesai dengan cara dia mengenerate menjadi sebuah sebuah zip file kayak gini. Jadi tinggal saya download, lalu setelah itu setelah zip file itu dibuka, hasilnya seperti ini, Bu. Hasil di dalamnya ada tadi Urbanes, di dalamnya itu ada sel CSS karena tadi ada yang saya rubah kan. Jadi di sini ada, karena dan banyak isinya yang mau saya ganti, saya tambahkan. Di sini ada location, ada login kasir, ada login.html, ada payment, ada rewards. Sebenarnya itu saya ganti menjadi bukan rewards, di dalamnya itu lebih kepada riwayat pembelian, tapi namanya belum saya ganti nama filenya. Lalu ada sign up. Oke, di sini juga ada JSS-nya, Ibu. Untuk misalnya
Misal seperti untuk payment, sini ada JS-nya untuk payment. Ada JS untuk paymentnya. Lalu untuk data di sini seperti data-data yang ada di dalamnya kayak menu-menunya itu disimpannya di sini. Nah, ada menu-menunya, ada menu misal sandwich ayam panggang dan lain sebagainya. Lalu ada out kasir untuk pastiin untuk kasir, autentifikasi kasirnya. Lalu saya langsung kepada saya di sini ada dua ibu, ada dua page nanti jadinya karena untuk memisahkan page untuk user dan juga untuk admin itu sendiri. Pertama saya akan buka di page index.html itu untuk page user. Saya buka opening browser. Lalu yang kedua saya juga akan buka yang adminnya bu, admin.html. Oke. Pertama saya akan login di sini bu. Di sini tuh adminnya karena ini cuma satu untuk saya. Jadi sini ditulis bu untuk username dan admin passwordnya. Lalu tinggal saya masukkan sebagai staff. Oke, pertama sebelum masuk ke bagian sini saya akan menjelaskan dulu. Di sini tuh ada total pendapatan. Lalu selanjutnya itu ada keuntungan bersih. Lalu ada transaksi, total transaksinya ini 19 karena sudah saya coba dari kemarin. Lalu sini ada stok menipis, jadi ada alarm yang kemarin ibu minta berapa stoknya menipis dan lain sebagainya. Nah di sini ada keterangan produknya bu, stok status stoknya. Sini ada transaksi terbaru, jadi ada ketahuan kapan-kapannya recordnya. Di sini di keduanya di bar kedua ini ada kelola stok. Nah di sini kita bisa tambah ibu, misalnya tadi stok menipis seperti ini bu, ada stok menipis. Kita lihat stok menipis itu ada di mana. Stok menipis ada di nomor nasi goreng karena hanya 5. Oke, jadi kita tambahkan. Misalnya saya tambahkan jadi 6. Aman itu 6 itu sudah aman stoknya bu. Jadi saat kita lihat di sini stok menipisnya sudah hilang. Oke. Di sini juga kita bisa tambahkan produk bu. Misalnya saya mau mencari minuman matcha frappe. Oke. Ini saya download ya bu. Misalnya kita pakai gambar ini aja. Kita download matcha. Oke. Matcha. Lalu di sini kita choose filenya. Di sini kan kita pilih matcha. Lalu kita masukkan foto produknya. Lalu kita tulis di sini matcha frappe. Dan kategorinya minuman. Harga jualnya misalnya saya taruh di harga 32.000. Dengan harga modelnya itu 20.000. Nah, stok awalnya ini misalnya saya tulis 11. Lalu di sini akan tambah bu di bawah nih matcha frappe dengan harga 32.000 dengan harga modelnya 20.000 dan stoknya itu aman karena ada 11. Di sini bisa kita tambahkan dan kita bisa custom lagi ngulang. Lalu setelahnya di sini ada promo juga bu. Jadi di page itu di sini ada page promo. Misalnya nih saya sudah mendapatkan promo seperti ini bu. Nih kita coba untuk mendapatkan promo kembali. Misalnya modelnya misalnya teman galau matcha frappe solusinya. Lalu temani galaumu dengan segelas matcha frappe dengan harga misalnya 25.000. Lalu satu produk. Ini ada paket gabungan. Ada juga produk, Bu. Satu produk. Misalnya kita satu produk aja, Ibu. Di sini ada matcha frappe langsung ke data di sini, Bu. Lalu misalnya harga tadi kan 25.000. Kita taruh 25.000. Lalu kita simpan promonya.
Nah, di sini langsung ada Ibu, langsung ada apa tulisannya, ada promonya kita tambahkan. Sebelumnya yang terakhir di page ini di navbar ini ada riwayat laporan untung. Nah, di sini kita bisa melihat Bu, misalnya total pendapatannya sudah 632.000 karena yang kemarin saya bilang saya sudah coba. Di sini ada track record, makin paling banyak itu yang dibeli yang mana? Green milk tea dan sebagainya. Nah, ini bisa langsung ke Threadbet, kita coba langsung ke pemesanan nih Bu. Seperti ini. Karena yang tadi belum Threadbet ya Bu. Karena belum di refresh. Saat kita refresh, saya refresh di sini langsung ada Bu, matcha frappe. Nah, misalnya kita untuk ini ada minuman dan makanan. Ada minuman dan makanan. Misalnya kita pesan nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood misalnya pedas, kita tulis di sini pedas sekali. Oke. Di sini nanti ada muncul sudah masuk keranjang. Lalu kalau mau lanjut belanja kita belum beli minumannya, kita beli minumannya. Minumannya misalnya apa? Misalnya cappuccino, Bu. Cappuccino di sini ada pilihannya. Misalnya kita mau large, lalu dia mau normal tapi esnya sedikit, less ice, kita masukkan. Nah, sudah ada total ya Bu nih. Total 77. Lalu seperti itu langsung saya coba bayar di sini. Nah, di sini sudah muncul QRIS-nya Ibu. QRIS-nya sudah muncul. Di sini ada keterangannya, tadi yang saya tulis pedas sekali. Lalu ada sini large, normal dan less ice tadi. Misalnya atas namanya Malikul, nama saya Bu. Misalnya catatan ini bisa atau enggak juga bisa. Nanti untuk hasil barcode-nya akan saya tunjukkan, lalu gambar. Setelah di scan, nanti kurang lebih gambarnya itu setelah di scan barcode-nya, kurang lebih isinya itu hanya catatan notes Bu. Karena saya jujur nggak berani pakai QRIS pakai bank saya, jadi berupa note. Ini misalnya kita sudah bayar Bu. Saat kita sudah bayar, kita sini ada tulisannya verifikasi, ada pembayaran berhasil, ada nomor transaksi, ada tanggal, ada pemesanan, metode dan lain sebagainya. Ini bisa kita cetak struknya Bu jadi PDF kayak gini. Oke, kita nggak usah cetak. Lalu kita misalnya lihat riwayat pemesanan. Pemesanan selesai. Oke. Sekalian Bu, ini misalnya di sini juga ada lokasi. Lokasi yang dimana ini bisa kita buka Bu di Google Maps. Nah, bisa nyambung ke Google Maps walaupun dummy sih Bu, masuknya ke kos. Kayak gitu. Lalu di sini kita coba lagi misalnya ambil promo. Paket promo. Paket promo langsung aja kita beli yang harganya dari 22.000 jadi 15.000 dan pajak 10% jadi 16.000. Lalu balik lagi, saya sudah bayar lagi. Nah, setelah ini saya coba untuk yang batal pesanan Bu. Misalnya untuk kopi susu kampus lagi, nanti ada tulisannya tambahkan ke keranjang. Ini kita tulis batalkan pesanan. Nah, nanti ada tulisannya Bu. Oh ya, sebelum itu ini saya kelupaan, di sini ada login Bu. Sebelum kita login kita nggak bisa pesan Bu. Misalnya kita mau pesan, masuk dulu ya, nah, tulisannya. Saya pilihnya login itu menggunakan Google atau Yahoo Bu. Di sini misalnya saya tulis username-nya Fadil. Oke. Lalu akan masuk, baru bisa pesan Bu kayak tadi. Nah, oke, kita balik ke sini Bu, balik terakhir di adminnya lagi. Ini kita refresh, dari refresh di sini Bu. Nah, di sini pendapatannya bertambah kan Bu, ada 726 dengan total modalnya itu 297 dan keuntungannya 429. Nah, promonya tadi karena ada promo jadi ditulis juga sini hemat yang diberikan promo itu berapa, sudah terpakai 15.000. Nah, jadi menambah Bu, tadi kan belum ada nasi goreng seafood, belum dibeli Bu, belum ada yang beli. Ini baru ada yang nambah beli nasi goreng seafood. Lalu setelahnya di sini kita coba di ringkasan aja, sini kelihatan. Nah, jadi kan saya nggak nulis namanya Bu di pelanggan yang dibatalkan. Ini tulisannya trikot dibatalkan. Kalau ini yang tadi saya sudah selesai dengan promo, dengan harga promo tadi. Dan ini yang terakhir, yang baru ya, ada di
riwayat transaksi. Nah, ini Bu. Ini yang dua tadi. Jadi di sini ada nomor transaksi terinput semua. Riwayat transaksinya, lalu stoknya karena tadi sudah dibeli satu, jadi stoknya berkurang pasti langsung. Tadi 6 sudah kita tambahkan, sudah saya tambahkan, lalu ini nasi goreng jadi berkurang lagi jadi 5. Jadi saya menipis lagi dan di sini tulisannya stok menipis. Jadi di sini misalnya saya tambahkan lagi, stok menjadi aman lagi. Oke. Kurang lebihnya seperti itu Bu, website yang saya buat dari AI. Jadi sebenarnya kesimpulannya tuh ini AI, apalagi saya biasa pakai Claude ya Bu. Ini udah sangat membantu banget Bu, apalagi untuk efisiensi. Tapi juga tadi kita harus diskusi juga, nggak cuma asal terima jadi Bu, nggak cuma asal asal jadi, asal minta ngelempar langsung kita terima, langsung kita pakai tanpa kita cek dulu, tanpa kita diskusi lagi ulang dan lain sebagainya, hasilnya nggak bakal memuaskan Bu pastinya. Tapi karena ini lebih memuaskan karena ini saya ada diskusinya, jadi kurang lebihnya memuaskan dalam arti mungkin memang desain modelnya nggak terlalu mewah banget Bu, ya cuman kayak gini dong, tapi semuanya terjalankan yang apa yang saya mau. Jadi misalnya tadi location bisa langsung masuk ke dalam maps, dan juga di sini riwayat pesanan ada, misalnya di sini kalau dibatalkan juga ada tulisan pesanannya yang dibatalkan, dan bisa kita log out, ada riwayat pesanan yang tadi. Lalu di sini semuanya ke data yang ibu minta, misalnya kita beli atau itu ada datanya semua. Sini ada kelola promo juga tadi kan saya tambahkan. Jadi semuanya sesuai apa yang keinginan saya Bu, karena seperti itu yang tadi saya bilang, harus detail apa yang kita minta, jadi itu mempermudah banget Bu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.